فإنا فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an syaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Fa inna faqihan krana temen sedune wong kang ahli fikih, wahidan kang siji, mutawari'an kang wirai, iku asyaddu luweh banget, iku asyaddu luweh den wedeni ana syaitani ing atase syaiton, min alfi abidin tinimbang 1000 pira-pira wong ahli ibadah. Adik-adik dan sahabat Midar yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah menyinggung bahwasannya orang yang ahli fikih, orang yang alim fikih, orang yang pandai fikih, orang yang cerdas fikih itu akan dihindarkan dari beberapa permasalahan. Yang pertama, orang yang alim fikih, orang yang pintar fikih, yang cerdas fikih itu akan ditunjukkan terhadap kebaikan dan juga ketakwaan. Kemudian yang kedua, dia dilindungi dari godaan syaitan. Kemudian yang ketiga, dia itu ditunjukkan jalan yang benar. Nah, dari semua itu perlu kita ketahui bahwa orang yang alim fikih, pintar fikih, cerdas fikih hanya satu saja. Kemudian dia itu mau menjauhi perkara yang haram, mau menjauhi perkara yang syubhat, menjauhi perkara yang tidak jelas kehalalannya, itu akan lebih ditakuti daripada orang-orang yang ahli ibadah. 1000 orang yang ahli ibadah, satu orang yang ahli fikih yang wirai itu lebih ditakuti daripada 1000 orang ahli ibadah oleh syaitan. Makanya kenapa adik-adikku sangat penting sekali bahwasannya ilmu ini dari ketiga keutamaan tersebut menjadi bentengnya dari godaan-godaan syaitan. Ini menjadikan kita harus faham yang namanya ilmu fikih, harus pintar dengan yang namanya ilmu fikih. Ini ada suatu kisah seorang yang alim dalam masalah fikih. Beliau itu ahli dalam bidang tasawuf juga. Beliau itu juga ahli dalam bidang thariqah. Sampai-sampai beliau itu punya thariqah tersendiri, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, beliau pernah digoda oleh syaitan, cuman tidak mempan gara-gara beliau itu alim, pandai, cerdas dalam masalah ilmu fikih. Suatu ketika beliau itu didatangi oleh cahaya yang sangat cerah sekali, dan cahaya tersebut itu berkata kepada
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku adalah Tuhanmu, aku telah menghalalkan kepadamu setiap apa yang sudah aku haramkan. Nah, dari godaan syaitan tersebut, ternyata Syekh Abdul Qadir itu tidak bergeming sama sekali, tidak terpengaruh sama sekali, karena kealimannya, karena kecerdasannya, karena kepintarannya. Beliau berkata seperti ini kepada cahaya tersebut, Allah itu tidak bisa menyerupai sesuatu. Allah itu tidak akan pernah menghalalkan sesuatu yang telah diharamkannya. Nah, akhirnya singkat cerita, setan tersebut itu kabur. Dan beliau itu berkata, Syekh Abdul Qadir, ikhsya ya la'in, pergilah kamu wahai syaitan, pergilah kamu wahai syaitan, menghindarlah kamu wahai syaitan. Akhirnya syaitan itu menghindar dan berkata, najauta minni bi'ilmik wa fiqhik, kamu beruntung wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, selamat dari godaanku karena keilmuanmu dan juga karena engkau itu faham, pintar dan cerdas dengan ilmu fikih. Dari semua ini, adik-adikku dan sahabat Midar yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita di kelas itu benar sungguh-sungguh untuk belajar menekuni satu ilmu, termasuk ilmu fikih, maka sulit anak-anakku, maka sulit adik-adikku, kita itu akan tergoda oleh yang namanya syaitan. Gampangnya seperti ini, ketika di kelas ada yang namanya Dina itu pandai akan ilmu fikih, faham akan ilmu fikih, cerdas akan ilmu fikih. Kemudian Dina itu ingin melakukan sholat duha berjamaah. Kemudian ada setan yang membisikinya, Dina, jangan wudhu, nanti make upmu luntur. Jangan wudhu, nanti bedakmu akan hilang. Tapi Dina nggak bergeming sama sekali, karena kepintaran Dina di ilmu fikih, kecerdasan Dina di dalam memahami fikih, Dina itu nggak bergeming sama sekali. Oh enggak, syaitan, sholat tanpa wudhu itu nggak akan syah syaitan. Jangan menggoda saya seperti itu. Saya sudah pandai dengan yang namanya ilmu fikih. Nah, dari semua kisah tersebut dan dari semua contoh yang bisa kita ambil tersebut, kita sebagai seorang pelajar, Bapak Ibu guru selalu mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita harus bersungguh-sungguh dan menekuni dalam belajar. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan memberikan barokah di momen Ramadan yang tercinta ini. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.